Halo semuanya, sawadee-krap. Kembali lagi kita update terkait dengan perkembangan persidangan kasus Brigadir Joshua dengan saksi yang diperiksa hari ini adalah Putri Chandrawati untuk terdakwa Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan juga Kuat Ma'ruf. Ada tangisan yang disampaikan dari Putri Chandrawati. Dia menangis pada saat dia menceritakan tentang bagaimana pada saat dia mengetahui seorang Joshua yang dituduh oleh dia telah melakukan pemerkosaan di Magelang tersebut ternyata oleh Polri dimakamkan dengan kedinasan. Dan hakim pun menjelaskan dalam persidangan hari ini bahwa untuk anggota Polri yang dimakamkan secara kedinasan artinya bersih, tidak ada catatan kriminal untuk mendiang tersebut. Dan pada saat ditanya oleh hakim kepada Putri Chandrawati tentang syarat untuk dimakamkan kedinasan atau hal yang seperti ini, Putri Chandrawati selalu mengatakan tidak tahu. Tetapi pada saat hakim bertanya, selama menjadi seorang istri Verdi Sambo, apakah pernah mendatangi pemakaman kedinasan seperti ini? Dan Putri Chandrawati mengatakan sering. Dan kemudian Putri Chandrawati menangis pada saat kesannya menyalahkan anggota Polri melakukan pemakaman kedinasan untuk Joshua. Ini adalah cuplikannya pada saat Putri Chandrawati menangis dalam persidangan. Tahu, mungkin ditanyakan kepada institusi Polri, kenapa bisa memberikan penghargaan kepada orang yang sudah melakukan perkosaan dan penganiayaan serta pengancaman kepada saya, Abu Bayangkari. Silahkan bisa dipertanyakan dengan Polri kenapa bisa memberikan penghargaan kepada seseorang yang telah melakukan hal tersebut kepada Ibu Bayangkari. Saudara tahu akibat peristiwa. Tangisannya begitu dipaksakan sih menurut aku Putri Chandrawati. Karena setelah menangis ini pun ditanya dengan jaksa penuntut umum tentang peristiwa lanjutannya, suaranya pun bisa langsung berubah dengan sangat cepat. Pada saat jaksa bertanya, ini masih menangis, apakah bisa kita lanjutkan? Kemudian Putri Chandrawati mengatakan, ya bisa. Tangisannya sih bagi aku tidak natural teman-teman. Tetapi kita akan coba lebih bahas adalah kontennya. Isi pernyataan dari seorang Putri Chandrawati yang penuh dengan kejanggalan dan juga kebohongan. Kenapa kita bisa mengatakan kebohongan? Kalian tentunya harus tahu alasannya seperti apa. Kita akan coba awali beberapa poin yang sudah aku garis bawahi di sini. Peristiwa di tanggal 7 Juli 2022 tersebut di Magelang, pada saat itu dia mengatakan bahwa sejak kejadian tersebut, saya tidak berkomunikasi dengan Joshua. Kok saya tidak percaya dengan keterangan ini? Karena apa? Diketahui Bribka Ricky Rizal mengaku diminta oleh PC untuk mencari Joshua untuk dipanggil ke dalam kamar. Dia mengatakan sejak kejadian itu. Kalau dalam bahasa, sejak itu artinya adalah dari peristiwa tersebut sampai sekarang, artinya continuity. Tetapi kan tidak benar, Putri Chandrawati sempat memanggil Joshua. Itu pertama, yang bisa dikatakan adalah kebohongan. Saya tidak ngajak Ricky dan Kuat, tapi kok mereka ke Jakarta? Bahkan bisa disimpulkan dari jaksa pun mengatakan, kapan saudara Putri Chandrawati sadar kalau ada Ricky dan Kuat ikut ke Jakarta? Berkali-kali ditanya, selalu Putri Chandrawati stick dengan pernyataannya bahwa saya tidak mengajak mereka. Kembali lagi dipertanyakan, kapan Anda sadar mereka ikut ke Jakarta? Kemudian dikatakan, saya baru sadar pada saat melihat CCTV yang saya lihat di Bareskrim. Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal sama sekali ya. Peristiwa-peristiwanya nggak masuk akal. Makanya pada saat ada sebagian tim dari kuasa hukum atau sebagian masyarakat juga yang mulai mendukung Putri Chandrawati dan juga Verdi Sambo, ini alasannya. Kalau memang menurut kalian ada hal yang masuk akal, coba kalian tuliskan di kolom komentar ini. Karena sampai sekarang pun saat aku membahas pernyataan dari Putri Chandrawati, memang tidak masuk akal. Kemudian juga, saya semobil dengan Kuat, Richard, dan Susi, dan Kuat yang nyetir, dan saya ngerasa tidak khawatir karena saya tahu dia bisa menyetir, tetapi anehnya padahal tidak disuruh untuk ikut ke Jakarta. Padahal tugasnya Kuat dan Ricky Rizal adalah menjaga anak-anaknya Putri Chandrawati dan Verdi Sambo di Magelang. Lantas, kalau mereka semua pergi ke Jakarta, terus siapa dong yang mengawasi anak-anaknya PC di sekolah Magelang tersebut? Jelas ini menjadi salah satu indikasi dari hakim yang menilai
memang ini adalah sudah bagian rencana dari Magelang. Makanya si Putri Chandrawati selalu mengatakan dengan implisit, saya tidak menyuruh mereka. Artinya, urusan tahu atau tidak, dia berusaha menghindari untuk itu karena takutnya di pembuktian nanti, kalau terbukti dia mengetahuinya, ini akan menjadi bumerang bagi Putri Chandrawati. Kemudian ditanyakan, mungkin ditanyakan saja ke saudara Kuat dan Ricky, kenapa kok mereka ikut saya ke Jakarta? Padahal Kuat mengatakan di persidangan, saya diminta oleh Putri Chandrawati untuk ke Jakarta. Ya, pokoknya terus aja lah ribut begini sampai lebaran kucing begitu. Saya tidak tahu kalau berhenti di rest area karena saya tidur. Saya tahu lihat CCTV saja di Barreskrim. Ini adalah peristiwa di tanggal 7 Juli, di mana ada CCTV di rest area tersebut, dan dikatakan dia tidak tahu kalau berhenti. Percaya atau tidak? Tidak percaya. Kita juga kalau naik bus atau naik kendaraan umum, walaupun kita tertidur pulas, kita juga ngerti lah kalau lagi berhenti mobil juga bisa ketahuan lah kita berhenti di mana aja. Alasannya karena dia lagi sakit dan juga tertidur pulas. Tetapi di sisi lain dalam persidangan, Richard Eliezer mengatakan, Susi juga mengatakan, ibu selama di mobil itu cuma diem aja sama mainan handphone. Apakah mainan handphone sambil tidur bisa? Apakah Putri Chandrawati punya kelainan dalam hal tidur sambil beraktivitas? Itu makanya adalah hal yang janggal. Ketika sampai di Saguling, saya masuk ke dalam rumah dan ke toilet dan PCR. Lanjut naik ke lantai 3 dengan Kuat dan saya ke lantai 2 dan temui suami saya di ruang kerja dan sampaikan ke suami saya mau makan dulu karena belum makan. Ini linear dengan keterangannya Richard, karena memang Richard juga saat itu kelaparan, katanya belum makan, itu make sense. Lalu suami bilang, saya tunggu nanti di lantai 3. Bagian ini, Kuat Maruf juga nganterin si Putri Chandrawati yang dibilang tidak disuruh. Oke, di lantai 3, saya bertemu di ruang nonton dan duduk di sebelah suami dan ceritakan peristiwa di Magelang tanggal 7 Juli tersebut. Kemudian suami saya marah, emosi dan menarik napas dalam tanpa berkata, lalu menangis dan saya pun menangis. Tetapi, suami saya dikatakan panggil Ricky via HT dan suami suruh saya masuk ke kamar. Di dalam kamar, saya tenangkan diri dan cuci muka dan siap-siap untuk isolasi. Bagian ini berlawanan dengan keterangan Richard Eliezer karena Richard mengatakan pada saat dia diperintahkan untuk menghabisi Joshua, itu di sebelahnya ada Putri Chandrawati. Bahkan Richard juga mengatakan dalam BAP, baik itu BAP-nya PC ataupun juga Richard, Putri Chandrawati itu sudah tahu ada senjata yang diamankan, dan bahkan Richard juga mengatakan bahwa senjatanya Joshua itu juga diamankan, diberikan, diserahkan di rumah Saguling tersebut. Tetapi semua itu dikatakan dibantah dengan Putri Chandrawati, saya langsung ke kamar saja, istirahat, cuci muka di sana, dan untuk siap-siap isolasi. Kemudian ditanya, siapa yang memutuskan untuk isolasi? Alasannya ditanya muter-muter, tetapi Putri Chandrawati pada akhirnya mengatakan bahwa karena saya punya anak 1,5 tahun, takutnya nanti tertular, oke lah, make sense. Artinya memang itu adalah keinginan dari dia sendiri, protokolernya. Tetapi kenapa kok Susi tidak ikutan isolasi? Apakah karena Susi tidak beraktivitas dan tinggal di rumah tersebut? Kok sepertinya tidak seperti itu? Karena anaknya Putri Chandrawati yang 1,5 tahun itu tinggalnya di mana? Apakah di rumah dinas? Apakah di rumah Saguling tersebut? Kalau seandainya mau karena ketakutan Putri Chandrawati yang katanya demam, gak enak badan, padahal kan dia beberapa jam ya, 5 jam lebih di satu mobil bersama Susi, ya artinya kan sudah terkontaminasi satu sama lain, ya harusnya Susi juga dilakukan isolasi, takutnya juga tertular kalau memang dia takut khawatir dia kena COVID. Karena mereka tinggal satu rumah, termasuk juga dengan anak-anaknya. Ini masuk akal? Tidak masuk akal sama sekali. Kemudian, mengenai peristiwa yang diklaim dia di 7 Juli tersebut, diperkosa oleh Joshua, kenapa dia juga tidak ke rumah sakit? Dia selalu mengatakan sakit mulu. Katanya bisa aja COVID. Kalau memang dia sakit, jangan-jangan dia terkena penyakit seksual menular begitu. Karena kan kalian tahu juga dengan knowledge dia sebagai seorang dokter gigi, pasti dia sangat sadar sekali dengan kesehatan seksual seperti itu. Apakah, let's say, anggap saja dia takut kalau untuk divisum, kita anggap aja itu udah make sense lah logikanya.
Anggap saja begitu ya. Tetapi apakah untuk kesehatan dia nggak berpikir takutnya kena HIV atau penyakit seksual atau bahkan hamil? Karena untuk kalian tahu ya, untuk korban perkosaan itu akan diberikan pil, dan pil ini akan efektif untuk mencegah penularan penyakit seksual dan juga kehamilan jika dikonsumsi sebelum 24 jam setelah terjadinya peristiwa tersebut. Aku yakin Putri Chandrawati sudah sangat knowledgeable untuk hal ini. Kalau malu untuk urusan karena ketahuan banyak orang, aku yakin lah ya, kalau untuk urusan kesehatan harusnya dia bisa lebih priority. Tetapi mungkin karena peristiwanya tidak ada, makanya dia nggak peduli dengan hal tersebut. Ada yang menyimpang dari cerita saudara, kata hakim. Kok minta tolong Ricky untuk isoman? Jadi Ricky Rizal itu diminta oleh Putri Chandrawati untuk mengantarkan dia ke rumah dinas tersebut yang jaraknya hanya sekitar 5-10 menit. Padahal mereka tidak diajak ke Jakarta dan mereka akan kembali ke Magelang lagi. Begitupun juga sama dengan Kuat Ma'ruf. Kenapa kok dalam mobilnya Putri Chandrawati ada Joshua, ada Ricky Rizal, ada Kuat Ma'ruf yang diminta ke sana juga sama Richard. Padahal cuma nganterin jaraknya cuma 5 menit doang. Putri Chandrawati lagi-lagi mengatakan bahwa saya tidak mengajak mereka, saya cuma meminta Ricky Rizal saja karena dia yang paling senior di sana. Ya kalau memang dia punya masalah dengan Joshua, kenapa nggak minta Richard saja? Karena Richard memang tugasnya adalah sebagai supirnya seorang Putri Chandrawati. Ini kan tidak masuk akal ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian masuk akal ya boleh kalian berikan alasan dan tuliskan di kolom komentar video ini. Siapa saja yang ikut isolasi? PC mengatakan saya tidak tahu. Saya baru tahu saat lihat CCTV di Barreskrim. Ini sih terlalu mengada-ada sih ya. Di peristiwa kejadian pun ya mereka sudah satu mobil bersama gitu untuk isolasi. Kok bisa-bisanya PC mengatakan saya tidak tahu yang isolasi siapa saja. Saya duduk di sebelah kanan di belakang driver, terus Joshua buka pintu untuk siapa? Ini pada saat momen ketika hakim menunjukkan foto Joshua, memang dia membuka pintu di sebelahnya driver ya, sebelah kiri ya berarti. Dan ternyata Putri Chandrawati mengaku dia tuh duduknya di belakang driver. Lantas Joshua ini membuka pintu untuk siapa? Kalau aku lihat dari keterangan ini kan yang nyetir Ricky Rizal. Berarti di sebelahnya adalah, kalau keterangan yang terakhir kan Kuat Ma'ruf katanya duduk di belakang sama Richard. Berarti depan itu tidak ada siapa-siapa dong. Di belakang itu berarti ada Kuat Ma'ruf, Richard. Tengah-tengah itu ada Putri Chandrawati. Di depan itu ada Ricky Rizal, berarti sebelahnya adalah Joshua. Berarti Joshua, dugaan sangat kuat, dia berada di sebelah situ karena dia baru keluar dari mobil pintu depan itu. Berarti Putri Chandrawati duduknya di tengah-tengah sendirian. Yang seharusnya ada Susi, karena kalau mau untuk isolasi. Kemudian juga, PC lupa kunci pintu di rumah dinas tersebut. Katanya karena kecapean. Dan langsung ganti baju. Hakim kemudian menyatakan, kamu lupa ya kunci pintu kamar, tetapi tidak lupa ganti baju. Dan tak lama setelah itu dia mengatakan suaminya masuk ke dalam kamar dan mengajaknya pulang ke rumah saguling. Oke, menurut aku sih ini bukan dia kelupaan, tetapi adalah sudah bagian dari rencana ya untuk ganti baju. Kan ini berhubungan dengan peristiwa yang ketahuan yang pertama teman-teman, kronologi tentang dia dilecehkan di rumah dinas tersebut. Dia kan pakai bajunya agak pendek, terus juga transparan, agar mendukung ya, mensupport sesuai logika gitu, karena bajunya terlihat seksi, agar lebih make sense dengan cerita pertama yang ternyata diketahui itu adalah kebohongan dan rekayasa, dan mereka pun juga sudah mengetahui. Jadi ada banyak drama-drama seperti tersanjung di kisah dari peristiwa Brigadir Joshua ini. Mudah-mudahan kalian terus semangat, terus kita kawal kasus ini dengan cara membahas poin-poin yang menurut kita tidak masuk akal, kemudian kenapa tidak masuk akal. Jadi ini menjadi salah satu cara kita berpikir secara kritis dengan mempertanyakan kenapa, apakah benar, dan melihat konteksnya seperti apa. Aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Dan terakhir, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook page Kodi Anjasa Asmara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.